Shalom, selamat pagi. Hari ini saya ingin sama-sama kita belajar tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22. Saya mengambil dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan pesta pernikahan. Mungkin kita seringkali pergi menghadiri undangan pernikahan, apalagi undangan pernikahan itu dilaksanakan oleh orang yang cukup terkenal, orang yang cukup punya nama. Tentu ada rasa bangga. Suatu hari saya pernah diundang oleh kepala daerah di mana pada saat itu saya sedang bertugas di tempat itu. Sementara kami bukanlah orang yang penting. Kami hanya bertugas sementara di tempat itu dan kami diundang untuk menghadiri acara pernikahan itu. Apa yang terlintas di dalam pikiran kami dalam tim saat itu adalah kita mendapat undangan dan kita dihargai. Ada makanan-makanan enak, ada jamuan mewah tentunya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, kali ini saya memberi judul respon. Tuhan memberikan kita undangan. Kerajaan Allah diibaratkan seperti pesta pernikahan. Tuhan mengundang orang-orang yang layak untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Tetapi pada dasarnya manusia terlalu egois. Ketika diberi undangan, cenderung untuk tidak langsung merespon undangan itu. Mungkin kita disibukkan dengan urusan kita, tentang bisnis kita, sehingga akhirnya kita mengabaikan undangan itu. Tetapi dengan kita tidak menerima undangan itu, tidak lantas undangan pernikahan yang Tuhan umpamakan di sini langsung buyar. Tuhan memanggil orang-orang yang tidak layak dipandang manusia. Tetapi Tuhan melayakkan mereka untuk hadir dalam undangan pernikahan itu. Yang pertama, respon yang harus kita lakukan ketika ada undangan Tuhan untuk menghadiri pesta pernikahan yang bukan hanya sekedar pernikahan adalah, pertama adalah kita peka. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus peka dengan undangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita peka? Kita harus bergaul akrab. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan, baik melalui doa, membaca firman, menghadiri ibadah-ibadah, bersekutu dengan perkumpulan-perkumpulan rohani, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, kita adalah layak. Banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan, banyak orang yang lebih dulu dipilih Tuhan untuk menghadiri pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh kerajaan surga, tetapi mereka tidak peka. Dan akhirnya Tuhan memanggil orang-orang yang tidak layak dipandang manusia, tetapi layak di mata Tuhan. Jadi jangan pernah memandang diri kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Siapapun kita, baik dalam kelas ekonomi, kelas atas, bawah, posisi kita apa saja, baik kita sebagai petani, nelayan, kita layak dipandang Tuhan. Dan undangan itu bukan saja untuk bangsa-bangsa Israel, tetapi juga untuk kita, orang-orang di bangsa Israel. Jika kita membaca firman ini lebih lagi, kita akan lebih tahu, kita akan memahami lebih dalam apa saja yang diundang Tuhan, apa saja yang dilayakkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri. Untuk menghadiri suatu pesta, untuk menghadiri suatu acara, apalagi itu pesta pernikahan, tentu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mengenakan pakaian yang layak. Di dalam Matius pasal 22 ayat 11 dan 12, di situ kita bisa lihat memakai pakaian yang layak. Bukan berarti mewah. Pakaian yang layak dalam menghadiri undangan ini adalah kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita, memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan, mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan. Itu adalah pakaian yang layak yang Tuhan inginkan kita lakukan bagi Dia. Sehingga kita diterima di dalam upacara pernikahan itu untuk sama-sama bergembira bersama Tuhan dan para malaikat-malaikatnya menjadi anggota kerajaan surga. Dan yang terakhir adalah harga. Tentu ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita ingin layak di hadapan Tuhan, harus ada respon yang paling berharga, yaitu adalah harga. Harga apa yang harus kita bayar? Kita harus membayar harga, yaitu meninggalkan atau menanggalkan pakaian kenyamanan dunia kita menjadi pakaian menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita mempunyai masa lalu yang buruk, tetapi Tuhan
melayakkan kita. Tuhan ingin kita memperbaharui diri kita sendiri, usaha dari kita sendiri untuk menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara kekasih, mari kita renungkan hal apa saja yang menjadi penghalang kita selama ini dalam menerima atau merespon undangan Tuhan untuk sama-sama hadir di pesta pernikahannya, untuk sama-sama melayani Dia. Di dalam Matius pasal 22 ayat 14 dituliskan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bukan hal seberapa lama Anda menjadi Kristen, tetapi seberapa peka kita menerima undangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.